Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila yang akan dibahas dalam materi ini ada dua. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang kedua, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagai sistem politik, demokrasi di Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Prinsip-prinsip demokrasi untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis menurut Henry B. Mayo antara lain: A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Itu prinsip-prinsip demokrasi untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis menurut Henry B. Mayo. 10 pilar demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Itu 10 pilar demokrasi Indonesia. Yang kedua, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud pada masa pelaksanaan demokrasi Indonesia ini karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1949 sampai 1959. Keunggulan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Pada masa ini kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir seluruh elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Antara lain, yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Itu di masa demokrasi parlementer. 2. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. 3.
kehidupan kepartean memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk perkembangan secara maksimal. Yang keempat, sekaligus pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. 6. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Jadi di masa pemerintahan parlementer, itu kewenangan sepenuhnya di tangan parlemen atau DPR atau para menteri. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan perkembangannya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. 3. Dominasi kekuasaan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya di tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR, padahal itu bukan kewenangan dari presiden. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden 1959, banyak penyimpangan konstitusi oleh presiden. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya perseteruan ideologis antara PKI dan TNI dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Pada masa ini, pemerintah berusaha mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sehingga periode ini dikenal sebagai Orde Baru. Kehidupan demokrasi berusaha dibangun untuk melaksanakan pemerintahan antara lain mulai dari tahun 1971 diselenggarakan pemilu untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Pada masa ini dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yaitu memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praktis atau penerapan, karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintah rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Jadi pada periode 1965 sampai 1998 dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, konstitusinya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kewenangan sepenuhnya di tangan presiden. Itu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang
tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 45 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah penyempurnaan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan atau struktur. Kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadikan anak-anak semakin dapat mengerti dan semakin paham tentang materi di bab yang kedua ini. Terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.